Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita dalam Politik Embongan. Kali ini tajuknya adalah Margarito Kamis memisahkan antara hukum dan moral. Ya. Aku ulangi. Margarito Kamis memisahkan antara hukum dan moral. Ya, tanggapan ini aku berikan atas sebuah cuplikan dalam video YouTube, ya, acara ILC-nya Karni Ilyas. Dikasih tajuk begini: keras Margarito Kamis, Presiden boleh kampanye. Suka atau tidak suka, senang atau tidak. Cuman sayangnya di video YouTube itu yang aku lihat hanya potongannya Margarito Kamis menyampaikan pendapatnya bahwa Jokowi itu boleh kampanye. Ya. Sementara sanggahan dari pakar lain itu tidak ada. Jadi aku nggak tahu apakah ada yang menyangga atau tidak ada yang menyangga dari pakar-pakar hukum lain. Gitu ya. Jadi intinya di situ itu panjang sih ya. Kalau videonya aku hadirkan nanti waktu kita jadi panjang banget ya. Kamu bisa lihat di YouTube lah ya. Aku ulangi ya, ini dia. Ya, kamu bisa nonton di situ lah ya. Kalau videonya aku tampilkan sih nanti panjang. Keras Margarito Kamis, Presiden boleh kampanye, suka atau tidak, senang atau tidak, gitu ya. Jadi intinya dari video dia yang panjang itu, dia memisahkan antara hukum dan moral. Ya, kita baca dulu autobiografi dari si Margarito ini ya. Dr. Margarito Kamis SH.M.Hum. Jadi dia memang orang hukum ya. Adalah seorang pakar hukum tata negara Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai staf ahli Menteri Sekretaris Negara dari tahun 2006 hingga 2007. Kelahiran 27 April 1965, dalam kurung 58 tahun, Ternate. Berarti Betty ya sama gue ya. Beda-beda tipis. Pendidikan Universitas Hasanuddin, Kebangsaan Indonesia. Jadi memang hukum itu ya bidang dia ya, domainnya dia hukum. Di sini gue bukan pakar hukum, bukan, karena domain gue, pendidikan gue teknik justru ya. Tapi kan semua itu bisa dipelajari. ya, apa sulitnya? Di sini gue pesankan, lu hati-hati kalau lihat omongan orang-orang ya, meskipun pakar sekalipun tuh belum tentu benar. Walaupun dia doktor sekalipun ya, SH.M.Hum sekalipun, belum tentu benar omongannya. Ya. Ketika ya hukum dipisahkan dari moral, justru di situ yang masalah. Karena di atas hukum itu ada moral. Seharusnya hukum itu dikawal oleh moral. Begitu. Sekarang gampang saja. Kenapa ada PMP? Waktu zaman dulu kami sekolah ya, pendidikan moral Pancasila. Kok tidak? Pernah ada pendidikan hukum Pancasila, kok nggak ada? Ya. Jadi ini kesalahan fatal. Seorang pakar hukum bisa melakukan kesalahan memisahkan antara hukum dan moral. Ya, gue kasih contoh. Ini supaya gampang aja ya. Janda gadis itu parameternya hukum. Hukum, selama dia tidak pernah tercatat menikah, maka dia disebut gadis. Hukum begitu memang. Tapi moral lain. Perawan itu parameternya moral.
Jadi seseorang bisa saja gadis, tapi karena kejahatan dia atau kesalahan masa lalu dia tidak perawan sehingga dia membohongi suaminya. Bisa. Ya. Yang ideal itu ya hukum berdampingan dengan moral. Ya gadis seharusnya perawan, kecuali janda tidak perawan. Itu tidak ada masalah. Tetapi yang namanya gadis itu seharusnya perawan. Ketika ada gadis tidak perawan, tidak bisa memberikan kehormatan kepada suaminya, pasti ada masalah. Ada pertentangan antara hukum dan moral. Jadi Margarito kalau mau coba-coba boleh. Ya. Anda mau coba-coba sama gue boleh. Ketemu kita. Ya. Suka atau tidak suka, gue juga bisa ngomong gitu. Moral harus ditampilkan untuk mengawal hukum. Nanti lahirlah sebuah kata kebijaksanaan. Yang namanya kebijaksanaan itu pasti melawan hukum. Itu loh. Gue gak ngerti kenapa jadi geblek seorang pakar hukum kok memisahkan hukum dengan moral. Ya. Jadi membiarkan saja Jokowi berkampanye karena hukumnya begitu. Iya, moralitasnya gimana? Karena dia bukan hanya presiden dari salah satu cawapres saja. Dia presidennya ketiga cawapres. Pertanyaannya dulu, bagaimana hukum itu kok bisa lahir, bisa diproduk tanpa memperhitungkan moralitas? Kan di sana seharusnya Margarito menjelaskan bahwa hukum itu diproduk harus sejalan dengan moral. Jangan karena hukumnya boleh, ya boleh. Gue nggak tahu agama si Margarito, tapi itu bukan urusan gue. Tapi gue lihat dia menukil kisah-kisah para sahabat. Ya, sudahlah, gue anggap dia ngerti lah. Ya, ngerti fikih. Ya. Secara fikih, selama pusat kita sampai dengkul kita itu tertutup dengan sarung misalkan, itu kita sholat sah, itu secara fikih. Sah itu, orang nggak boleh komplain. Secara fikih dia sah, dia pergi Jumatan, ya, nggak pakai apa-apa, tetapi dari pusat sampai ke lutut itu tertutup, itu sah sholatnya. Dan orang tidak boleh komplain, karena hukumnya begitu kok. Teori hukum fikihnya begitu membolehkan. Tapi secara moral itu tidak boleh. Sekarang gue mau tes. Anggap saja dia Islam lah ya, karena gue nggak tahu ya. Tapi dia di cuplikan itu kan banyak menukil kisah-kisah para sahabat, termasuk Sayyidina Ali yang tentang baju besi atau apa itu ya. Sekarang ya, Margarito pergi Jumatan ya, pakai aja sarung ya. Selama dia menutupi dari mulai pusat sampai lutut itu sah. Tapi apakah dia akan melakukan itu pergi Jumatan? Kalau dia lakukan itu maka secara hukum dia benar, tapi secara moral dia salah. Suka tidak suka, mau tidak mau, moral itu akan mengontrol hukum. Begitu ya. Gue kasih contoh lagi. Gue ingat ya, karena gue orang teknik ya, dan berhubungan dengan produksi ya. Gue kasih contoh yang gampang. Ada SKT, sigaret kretek tangan. Artinya rokok itu diproduk oleh tenaga linting tangan, manual, manusia. Terus nanti ada SKM, sigaret kretek mesin. Maka rokok itu dilinting oleh mesin, diproduk dengan menggunakan mesin ya. Jadi ada SKT, ada SKM. Katakanlah gue owner pabrik rokok. Gue punya karyawan yang umurnya ada yang 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun ikut gue. Tiba-tiba datang sales mesin linting datang ke gue. Menawarkan mesin lintingnya. Terus dia gue suruh, coba presentasikan. Kalau saya, ya Pak ya, gitu ya, ini salesnya gue suruh gitu ya. Kalau perusahaan ini membayar
gaji karyawan linting itu sekian. Terus coba dikomparasi, kalau saya membeli mesin Anda, berapa yang harus saya keluarkan untuk membeli mesin, terus berapa yang saya hemat, kan automatically saya nggak bayar karyawan saya kan. Karena saya pakai mesin dan produktivitasnya lebih tinggi. Oke, dihitung, blak, ketemu. Ketemu secara ekonomis, hitung-hitungan ekonomis ini, pakai mesin. Karena lebih menghemat biaya untuk menggaji karyawan linting. Sehingga gue mengambil keputusan. Pabrik-pabrik gue. Semua orang nggak boleh intervensi. Dan secara hukum, gue bisa PHK-kan karyawan linting gue. Semua gue penuhi. Pesangon gue bayar. Ya, semua gue penuhi. Secara hukum gue nggak bisa dituntut. Karena sudah gue penuhi. Ya, gue kasih pesangon dan gue PHK semua. Karena gue lebih hemat pakai mesin. Itu kalau hitung-hitungan hukum ya memang begitu. Karena itu contoh pengusaha yang bejat, nggak punya moral. Tapi kalau dia punya moral, dia suka atau tidak suka, dia harus perhitungkan bahwa perusahaannya itu besar, juga sumbangsih dari karyawannya yang ikut membesarkan perusahaan jadi buruh linting, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu harus diperhitungkan. Itu kalau orang punya moral. Karena perusahaan dia besar juga, itu atas sumbangsih pengabdian kerja dari para karyawannya. Akankah di PHK begitu saja? Iya, kalau misalkan 30 orang, 300 orang, atau 3.000 orang di PHK, lihat di belakang yang orang yang di PHK itu, ada berapa mulut yang harus dipenuhi untuk makan di rumahnya. Di mana moralitas Anda? Secara hukum oke, itu perusahaan Anda, ada penuhi, panggil Depnaker, tenaga kerja, bagaimana hitungan upahnya sebagai orang yang ter-PHK, bayar semua. Secara hukum boleh, tapi secara moral maka Anda tidak bermoral dan Anda binatang, bukan manusia. Contoh satu. Contoh satu lagi. Ya. Ada mahasiswa datang menemui, dulu zamanku apa namanya ya, lupa gue. Dulu mungkin kebijakan tiap kampus beda ya. Zaman gue itu ke wakil dekan atau wakil rektor gitu, gue lupa. Zaman gue belum ada ATM, masih pakai wesel, dan itu datangnya kalau gue dari Sumatera itu sekitar 1 minggu baru datang. Ya karena ujian sudah dimulai dan itu hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang sudah membayar uang ujian. Hukumnya itu begitu. Ada salah satu mahasiswa yang weselnya belum sampai dengan berbagai alasan, akhirnya dia datang menghadap ke Pak Wakil Dekan atau wakil apa gitu ya, yang bagian mengurusi administrasi. Dia bilang, "Pak, saya belum dapat wesel. Boleh jadi kirimannya telat atau boleh jadi memang panen di rumah gagal. Jadi Bapak belum bisa kirim wesel dan saya belum bisa bayar uang ujian. Saya mengharap kebaikan Bapak untuk memberikan kesempatan saya bisa ikut ujian. Nanti kalau wesel saya datang akan saya bayar." Si Bapak itu tadi, entah Pak Dekan, entah Pak apalah gitu, pasti dia mengambil keputusan. Secara hukum, kalau mahasiswa itu tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena belum bayar uang ujian, itu sah dan boleh. Tetapi apakah begitu? Tidak. Bapak itu pasti mengeluarkan kebijakan yang namanya kebijaksanaan. Dan dimanapun, ini Margarito supaya denger ya, lu dengar omongan gue, dimanapun kebijaksanaan itu pasti melawan hukum. Akhirnya si Bapak Dekan tadi itu atau wakil dekan atau rektor atau apalah ya, kasih surat ini, pergi ke bagian kemahasiswaan untuk kamu ambil kartu ujian.
Itu namanya kebijaksanaan. Itu melawan hukum, melawan peraturan. Karena peraturan yang ada di kampus itu, mahasiswa yang boleh ikut ujian itu adalah mahasiswa yang telah membayar uang ujian. Ini ada mahasiswa belum membayar ujian tapi bisa ikut ujian. Karena apa? Adanya kebijaksanaan yang dikeluarkan dengan mempertimbangkan behind screen. Kenapa mahasiswa ini tidak bisa bayar ujian? Itu namanya kebijaksanaan dan pasti melawan hukum. Gue heran sekelas Margarito nggak ngerti yang beginian. Ya. Gue kasih contoh. Satu lagi, ya. Ada seseorang mendapat warisan tanah dari orang tuanya dari kakeknya, jadi turun menurun. Ya. Di antara tanah warisan itu ada jalan yang dari dulu memang sudah jalan. Itu jalan untuk rumah-rumah yang ada di belakang rumah dia. Ya. Jadi orang-orang yang rumahnya ada di belakang yang tidak di depan jalan utama itu ngelewati satu jalan yang itu sudah ada sejak dahulu kala. Ketika tanah itu diurus sama si ahli waris ini, keluarlah sertifikatnya, ya. Maka jalan itu adalah bagian dari tanah yang dia miliki. Hukumnya begitu ngomongnya. Artinya dia boleh menutup jalan itu karena itu adalah sah milik tanah yang dia miliki. Pertanyaannya, bos, kalau jalan itu yang dari dulu sejarah terus ditutup, lalu tetangga-tetangga yang di belakang rumah mau lewat mana? Pikir, secara hukum boleh, sah, sertifikatnya mengatakan bahwa jalan itu bagian dari tanah dia. Pertanyaan gue, kalau jalan itu ditutup, rumah yang ada di belakang rumah dia itu mau keluar lewat mana? Kembali kan berbicara moralitas. Satu kali lagi gue kasih contoh sebelum masuk waktu Isya ini. Jadi kalian walaupun pakar ngomong jangan terus engge-engge. Lihat dulu omongannya benar atau salah. Belum tentu benar itu. Ya. Gue kasih satu contoh lagi, ya. Ini sebuah dramatisasi yang sangat-sangat menyentuh hati. Ada seseorang nyolong semen 4 sak. Dia nyolong semen 4 sak. Tapi akhirnya karena nggak kuat ngangkat, yang keangkat cuma 1 sak. Akhirnya dia nyolong semen 1 sak. Ketahuan. Ditangkap. Karena dia kerja di bangunan gitu. Ya. Dia ditangkap. Karena dilaporkan pemborongannya, diproses secara hukum. Ketika disidang, ya. Ketika disidang nih, ya vonis itu jatuh. Ya nyolong semen berapa? Katakanlah 6 bulan. 6 bulan dia dihukum. Si Pak Hakim ketika mau memutuskan itu dia sebetulnya ada dalam dualisme keputusan yang sulit untuk diambil keputusannya. Karena apa? Mempertimbangkan behind screen. Kenapa tukang ini mencuri semen 1 sak? Dan ternyata itu terjadi karena dia memang benar-benar dalam kondisi terpaksa harus memberikan obat untuk istrinya yang sakit. Sementara gaji harian sebagai kuli selesai untuk dimakan. Si hakim ya bisa saja memutuskan kamu masuk penjara 6 bulan misalkan. Tapi siapa yang akan ngopeni anak istrinya? Atau si hakim bisa saja dengan melihat latar belakang yang ada dibebaskan. Tapi hukum tidak jalan. Akhirnya supaya secara moral dia terpenuhi, secara hukum dia terpenuhi, tetap aja hukum dijatuhkan. Dihukumlah kuli bangunan yang nyolong semen 1 sak itu selama 6 bulan. Tetapi lihat ini nilai moralnya. Dia tanya, anakmu berapa? 2.
sama istrimu berarti 3. Berapa kebutuhan 1 bulan? Sekitar katakanlah 750 sampai 1 juta. Apa kata Pak Hakim? Oke, kebutuhan hidup istrimu dan anakmu selama dalam penjara saya yang tanggung dari uang pribadi saya. Coba. Karena si hakimnya bingung akan memenangkan mana antara hukum dan moralitas, akhirnya dimenangkan dua-duanya. Secara hukum dia dihukum 4 bulan atau 6 bulan atau berapa lah. Tapi secara moral, semua biaya hidup dari keluarga yang ditinggalkan, yang tidak bisa makan karena dia tulang punggungnya dihukum masuk penjara, ditanggung dari uang pribadi si Pak Hakim. Tuh, bagaimana kita tidak bisa memisahkan antara hukum dan moral. Anda jangan asal ngomong saja. Ya, makanya seharusnya yang kita tanyakan, bagaimana produk hukum itu kok bisa lahir dan itu bertentangan dengan moral. Jadi, ya, yang dipermasalahkan itu di situ, jangan terus dipisahkan antara hukum sendiri dan moral sendiri. Sehingga Anda mengatakan, presiden boleh saja kampanye. Pakar hukum kok gak ngerti moral. Dia itu presiden dari ketiga cawapres yang ada, bukan presiden dari salah satu capres. Kecuali dia berkampanye untuk dirinya sendiri karena dia incumbent. Itu boleh. Tapi kan dia berkampanye untuk orang lain. Sekarang masalahnya apakah 2 capres yang lain itu bukan rakyatnya? Apakah dia bukan presiden dari 2 capres yang lain? Ada moralitas yang harus dijaga. Jangan mentang-mentang secara hukum boleh, ini boleh, suka tidak suka. Pertanyaan gue, kenapa hukumnya kok bisa lahir seperti itu? Ini tidak bisa. Hukum itu tidak bisa dilepaskan oleh moral. Ya, seperti contoh-contoh yang gue sudah sampaikan tadi. Rusak hidup ini. Karena kita ini manusia, punya perasaan, ada rasa humanisme. Kalau orang Jawa bilang ono rasa. Rasa, rumongso, ada rasa. Moralitas itu ada sebelum hukum ada. Karena begitu manusia lahir, dia itu sudah punya lewat perjalanan kehidupannya sebuah nilai-nilai moralitas. Fakultas hukum itu ada baru tahun berapa? Fakultas moral nggak perlu ada. Karena sejak kecil otomatis kita itu punya moral, dan itu yang membedakan kita dengan binatang. Jadi kalau sudah berbicara hukum berdiri atas hukum dan mengenyampingkan moral, apa bedanya dengan binatang? Terus terang gue bukan orang hukum, gue orang teknik. Tapi kalau mau coba-coba ya monggo silahkan. Gue lawan. Karena apa? Semua itu bisa diselesaikan dengan logika. Ya. Secara logik, sesuatu yang bertentangan itu tidak baik. Maka kita harus membuat keselarasan antara hukum dan moral. Janganlah di produk hukum itu yang bertentangan dengan moral. Gue nggak tahu apa komentar si Magari itu ketika undang-undang berubah, berapa usia yang boleh nyawapres. Itu batasnya berapa sebetulnya? Terus tiba-tiba berubah sehingga Gibran misalnya habis. Dia komentar nggak itu? Gue belum tahu, belum ketemu komentarnya. Artinya apa? Akhirnya kan dirubah kan? Terus bagaimana nasib anak-anak lain yang seusia dia, yang bapaknya tukang sapu, kernet, tukang ngojek? Apakah bisa menikmati itu? Fasilitas hukum itu tidak bisa dinikmati oleh anak-anak lain. Kan itu menjadi fasilitas sehingga dia bisa menjadi nyawapres. Anak-anak lain bisa menikmati fasilitas itu kan nggak bisa. Terus di mana moralitasnya? Di mana keadilannya? Gitu loh. Jadi jangan sedikit-sedikit hukum-hukum, suka tidak suka, senang tidak senang.
Kita ini manusia, bos, bukan binatang. Ya. Makanya hukum itu bisa diamandemen. Tapi harus pakai aturan main. Bukan atas dasar kepentingan. Diamandemen berdasarkan kepentingan, dan itu melanggar moral. Sekarang kalau memang sudah diproduk dan itu disahkan bahwa presiden boleh berkampanye untuk orang lain, ya nanti itu kita bawa lagi, kita godok lagi bahwa ini bermasalah. Kita batalkan itu, bikin undang-undang yang baru. Bahwa presiden kalaupun dia mau berkampanye, boleh tapi berkampanye tentang dia sendiri ketika dia incumbent mau nyalon lagi. Dengan cara cuti, atur cutinya gimana. Jangan sampai fasilitas-fasilitas negara dia gunakan untuk kampanye. Kan sekarang yang jadi ribet kan di situ. Seperti kemarin sudah kita bahas, ini menteri apa tim sukses ya. Jadi nggak jelas kelaminnya. Ya, makanya harus dibuat aturan-aturan yang jelas sehingga itu bisa menjadi enak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kalau gue bilang ya, undang-undang yang membolehkan presiden berkampanye itu cacat moral, harusnya itu diamandemen. Kecuali berkampanye untuk dirinya sendiri karena dia incumbent. Sekali lagi gue nggak bosan-bosan ingatkan, karena dia bukan hanya presiden dari satu cawapres dan capres saja. Dia presiden dari semua cawapres, pasangannya capres, atau capres, pasangannya cawapres yang ada. Ada 3 ya 3 pasang, ada 4 ya 4 pasang. Presidennya siapa? Dia. Jadi harus memberikan keadilan kepada semua yang akan mengikuti election itu. Begitu. Ya. Tetapi kalau undang-undang ini terlalu dekat waktunya, mau diamandemen sekarang ngapain? Sebentar lagi juga sudah kurang 2 minggu lagi, kita hitungannya kalau hari nggak sampai sudah mau pilihan. Tetapi untuk kedepannya undang-undang ini perlu diamandemen supaya tidak terulang lagi kekacauan. Kita nggak jelas melihatnya, ini presiden kah atau tim sukses kah? Terus fasilitas yang dipakai apakah? Dia kalau cuti dari kapan sampai kapan kah boleh? Kan itu juga perlu dibuat rincian-rincian yang itu tertata rapi sehingga tata kelola negara kita itu bisa jelas. Kita mewariskan sebuah kebaikan kepada anak cucu kita tentang tata kelola negara. Kalau semua main seruduk babi saja ya repot. Ya. Makanya gue sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh Margarito. Ya seharusnya tidak begitu, Margarito, ya. Hukum itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa didampingi oleh moral. Karena kita manusia punya rasa kata orang Jawa, punya perasaan. Ya, pantesnya itu gimana? Soal itu relatif, ya ayo kita bicarakan relatifnya di mana. Kita cari titik temunya. Kan di situ. Jadi jangan main kenceng-kencengan, hukumnya pokoknya begini. Iya dah, iya. Gue mau tanya, lu manusia apa binatang? Bagaimana kalau hukum itu melukai yang lain? Ada perasaan yang terzolimi. Coba. Ya. Jadi sekali lagi ya, khususnya untuk PR-PR seperti di politik embongan ini, kalau ada pakar sekalipun, entah dokter, entah profesor, entah apalah, jangan ditelan mentah-mentah. Gunakan rasionalitasmu untuk menganalisis. Ya, ini ngomongnya ngawur enggak ini? Ini pijakannya di mana? Atau gampangannya presposisi dia itu di mana? Nah, untuk bisa melakukan begitu memang kita harus banyak baca. Seperti gue ulangi lagi, gue orang teknik, tapi gue kan ya nggak goblok amat sih tentang hukum. Karena apa? Ya ikro, banyak baca. Hukum itu harus memberikan keadilan. Kalau tidak berkeadilan pasti ada yang terzolimi. Gitu aja, simple banget kok. Kan di Al-Quran sudah gue bilangin kemarin. Ya, sebetulnya yang boleh membuat hukum itu hanya Allah. Karena kalau manusia bikin hukum, mesti produk hukumnya itu menguntungkan dia atau kelompoknya. Itu sudah begitu. Cuman karena kita ini makhluk yang berperadaban,
ya. Dan peradaban itu terus berjalan dari waktu ke waktu, maka perlu dibuat undang-undang atau peraturan lainnya. Nah, silakan saja, tetapi harus merujuk apa yang dikatakan oleh Al-Quran kemarin adalah berkeadilan. Jadi tidak ada yang terzolimi. Oke, sampai di sini dulu politik embongan kita. Sampai ketemu esok dalam topik yang lain. Ya, jadi itu tanggapanku terhadap Margarito Kamis, ya, seorang pakar hukum, ya, yang seharusnya tidak bicara begitu, ya, memisahkan antara hukum dan moral. Terima kasih. Ini sudah waktunya sholat isya berjamaah. Aku sampaikan matur numbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.